Nah, kita lanjutkan kembali ya. Tadi kan sudah sudah ada motivasi untuk mengikuti terapi aktivitas kelompok. Kemudian, bagaimana supaya pasien itu bisa mendapatkan support system dari keluarganya, ya. Nah, kita temui kalau keluarganya datang, ya. Kalau misalkan memang kita perlu, ya kita bisa kerjasama dengan apa perawat yang ada di ruangan, kita bisa meminta untuk diteleponkan keluarganya agar kita bisa berbincang-bincang dengan keluarganya, karena keluarga itu adalah orang terdekat dengan pasien yang bisa menjadi perpanjangan tangan dari perawat untuk bisa merawat pasien nanti saat sudah kembali dan tinggal di rumah bersama keluarga, ya. Nah, tentunya pada saat Anda akan menemui keluarga, ya misalnya keluarga sudah datang, ya jangan lupa selalu bina hubungan saling percaya ya. Sudah diberi contoh ya cara membina hubungan saling percaya ya. Setelah itu, tanyakan masalah yang dirasakan pada keluarga selama merawat putranya ya. Nah, eh, tentunya nanti Anda harus berespon secara empati terhadap keluarganya. Ya turut merasakan Anda kan ada kesulitan-kesulitan ya. Coba kalau misalkan saya merawat pasien dengan ini dan merasa kesulitan, betapa ini susahnya gitu ya. Nah, juga harus ikut empati pada pasien ya. Terus kemudian setelah itu jelaskan juga tentang apa itu harga diri rendah, harga diri rendah kronik ya, atau misalkan minder yang berkepanjangan ya, minder yang sudah berlangsung lama ya. Jelaskan apa itu pengertiannya. Setelah sudah dijelaskan pengertiannya, nanti eh, jelaskan juga tanda-tandanya ya. Tanda-tanda minder itu misalnya pasien sering mengatakan bodoh, sering mengatakan sering putus asa misalnya gitu ya. Terus kemudian sering mengatakan saya mah berbeda dari yang lain, saya takut tidak terima di dalam kelompok, saya mah tidak punya apa-apa, tidak punya kelebihan apapun misalnya, gitu ya. Dan itu adalah tanda-tanda itu dijelaskan ya, semua tanda-tanda harga direndah kronis dijelaskan kepada keluarga ya. Jelaskan kepada keluarga. Setelah itu jelaskan juga cara merawatnya. Nah, Anda bisa melakukan cara merawat seperti yang kita lakukan tadi. Jadi keluarga juga harus mengetahui aspek positif dan kemampuan yang dimiliki pasien gitu ya, anaknya atau anggota keluarganya itu gitu, sehingga nanti keluarga juga bisa membantu. Nah, kemudian setelah sudah aspek positif, kemudian membuat rencana gitu ya. Jelaskan juga bahwa Anda sudah buat rencana juga dengan pasien. Baik Ibu, eh, misalnya ibunya yang datang ya. Baik Ibu, saya juga sudah berdiskusi dengan putra Ibu bahwa ternyata putra Ibu itu memiliki banyak hal yang baik dari dirinya, memiliki juga kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang nanti diharapkan bisa dikembangkan di rumah ya Bu ya. Nah, di antaranya ya, nanti mungkin Ibu bisa tambahkan kalau masih ada hal-hal yang baiknya atau kemampuan yang putra Ibu miliki ya. Nah, ini yang hasil diskusi saya dengan putra Ibu, yaitu dia mengatakan murah senyum dan ramah terhadap orang, kemudian mudah menolong, sabar, rajin, gitu ya. Terus kemudian ternyata pintar menggambar, bernyanyi, mengaji, dan katanya pernah juara juga dulu waktu yang SD, juara lari cepat. Iya, dulu waktu di SD itu pernah juara sekecamatan ya, di tingkat SD sekecamatan. Wah, luar biasa itu Bu, ya bisa dikembangkan itu nanti biar jadi atlet putra Ibu ya. Terus kemudian eh, pinter juga nih mengaji. Terus kemudian suka membuat payet sepatu, baju. Terus kemudian
tas gitu ya Bu ya. Iya, misalnya keluarga mengatakan iya dulu pernah tapi sekarang udah jarang, dia lebih banyak diam misalnya gitu ya. Kemudian pinter juga Bu ternyata buat puisi. Nah itu ada hal-hal yang baik ya yang dimiliki putra ibu dan kemampuan yang dimilikinya. Mungkin ada lagi Bu yang apa yang mungkin pasiennya masih lupa ya, eh, masih lupa dan eh, ya masih lupa sehingga tidak disampaikan kepada saya. Barangkali di ibu masih ada barangkali yang ibu ketahui gitu. Rasanya cukup ya suster gitu. Ya misalnya kata pasien itu cukup. Oh baiklah kalau begitu. Nah Bu, saya sudah diskusi nih dengan putra ibu ya terkait dengan semua yang baik tadi ya, baik atau kebaikan yang dimiliki pas putra ibu, kemudian kemampuan yang dimiliki saya sudah rencanakan ya, sudah rencanakan di rumah sakit akan dilakukan ini ya, ini jadwalnya ya Bu ya, nanti Ibu juga bisa pegang, kemudian di rumah juga akan melakukan ini. Nah kira-kira nih Bu, kira-kira nih kan itu contreng itu berarti nanti rencana akan dilakukan di rumah. Nah kira-kira kan dia bernyanyi Bu, rencana itu nanti pengen masuk di grup apa, masuk di tempat kursus menyanyi, katanya ingin juga menyanyi. Kira-kira bagaimana Bu fasilitasnya? Kira-kira misalkan biaya dan sebagainya, apakah nanti Ibu juga akan menyediakan biaya untuk itu dan mengizinkan putra Ibu untuk masuk di klub nyanyi? Gitu ya, kita tanyakan ya. Jadi ditanyakan, jangan sampai nanti direncanakan tapi ternyata fasilitasnya nggak ada. Nah gitu, jadi pastikan bahwa fasilitasnya itu ada dan bisa dilakukan gitu ya. Terus kemudian setelah itu terus kemudian Bu nanti tolong diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan ya dalam sehari-hari itu, nanti apa mungkin hari ini menggambar, besok berarti nyanyi, atau misalkan nanti mengaji dan sebagainya, itu nanti tolong aktivitas ini yang sudah dibuatkan itu dilakukan. Kemudian nanti pada saat dilakukan tentunya nanti ibu harus melihat nih keberhasilan atau tidaknya ya, mungkin misalnya terus kemudian untuk melihat keberhasilan itu tentunya ibu harus selalu dipuji ya, misalkan oh iya ini ternyata payet sepatunya apa, oh pintar tuh membuat payetnya bagus sekali, sok atau mendingan gitu teruskan daripada banyak diem misalnya gitu ya Bu ya. Jadi dipuji, kalaupun misalnya menurut ibu payetnya itu masih kurang begitu rapi, nah ibu bisa kasih tahu kepada putra ibu bahwa itu sudah bagus. Nah nanti coba uh, cari ide-ide gitu ya untuk membentuk bunga atau membentuk karakter ya, maksudnya karakter misalnya Doraemon atau apa misalnya, nanti dibuat yang kreasi itu aku akan lebih bagus nanti gitu ya. Eh, ini udah bagus kok, hanya tinggal nanti kreasinya supaya nanti bentuknya nggak sama semua. Jadi misalkan mayat apa bajunya bentuknya sama, terus kemudian payetnya juga bentuknya sama. Nah nanti usahakan setiap mayat nanti misalnya berbeda-beda bentuknya, sehingga nanti payet itu semua terlihat bahwa ya terlihat apa payetnya apa akan terlihat bagus nantinya gitu ya. Oke, sama keluarga. Terus Bu nanti selama putra ibu di rumah usahakan juga nanti ya, ibu tidak mengkritik, karena pasien-pasien seperti ini akan sensitif terhadap kritikan. Jadi nanti ibu puji kalau ingin memperbaiki dengan kata-kata yang baik gitu tentunya. Jadi tidak kio itu bisa mah nyanyian puisi kio puisi naon yuk misalnya. Jadi hindari untuk mencela ya, karena nanti pasien akan akhirnya enggan melakukan kegiatan itu dan dia bisa menarik diri kembali ya, seperti yang kemarin apa yang dialami pasien, akhirnya dia lebih baik diam dan membungkam, dan akhirnya kita sendiri juga kesulitan untuk menolong dia ya, untuk ini apa
ya untuk menolong dia karena misalnya pasiennya jadi kecewa, jadi nggak mau melakukan gitu ya. Jadi selalu dipuji. Terus kemudian jangan lupa juga nanti kalau obatnya ya dibantu untuk untuk diberikan secara teratur ya setiap hari dimonitor sama ibu. Terus kemudian nanti kontrol ulangnya juga usahakan jangan sampai lupa ya. Kontrol ulang itu tepat waktu ya, minimal 2 hari sebelum itu harus sudah kontrol supaya nanti obat-obatnya tidak mengalami putus obat gitu ya. Terus kemudian nah, eh, tidak putus obat. Terus kemudian kalau misalnya ternyata di rentang waktu ya, yang di antara waktu yang kontrol hari ini dan berikutnya itu ternyata gejala-gejalanya muncul, nah segera bawa lagi ya, dibawa lagi gitu ya. Ya, saya kira itu ya tindakan yang dilakukan. Terus kemudian nanti setelah itu dilakukan terminasi, baik terminasi di keluarga maupun terminasi dengan pasien. Kalau terminasi dengan pasien setelah tadi pada saat setelah memotivasi untuk ikut dalam kegiatan kelompok ya. Baik, begitu caranya, langkah-langkahnya ya yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah harga diri rendah kronik ya. Silahkan untuk dipelajari SOP-nya, dibuat untuk kata-kata yang lebih baiknya, kemudian latihan berpasang-pasangan bersama teman ya. Kalau misalnya karena ini sekarang situasinya adalah situasi daring ya, kita tidak bisa bertemu dengan yang lain gitu, jadi diusahakan Anda nanti bisa belajar dengan keluarga, anggota keluarga, misalkan yang satu jadi pasien gitu ya. Kemudian Anda lakukan redemonstrasinya ya. Tetap semangat belajar, semoga sukses ya. Baik, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.